kemudian bantuan belum tersalurkan atau misalnya bantuan rumah itu belum ada prasarananya. Itu yang kemudian menjadi concern kami, memantik kira-kira kemudian mana sih yang harus dikuatkan. Kita semua ini sama-sama sedang membangun inovasi teknologi, tapi tentunya tidak akan bisa kita juga bangun secara efektif kalau dari sisi SDM akuntabilitasnya maupun dari sisi teknis juga harus kita perkuat. Sahabat Tangguh, kembali lagi pada podcast BNPB, dan kali ini Ranti kembali bincang-bincang bersama para narasumber yang hebat yang hadir pada Rakornas PB hari ini dalam podcast berisi bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Halo sahabat Tangguh, kembali lagi pada podcast BNPB edisi Rakornas PB 2024, dan kita juga sudah berada pada podcast berisi yaitu bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Dan kali ini kita juga sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa dan khususnya narasumber yang baru aja nih juga selesai dari sidang komisi. Kita langsung perkenalkan, yaitu Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP. Nah ini karena kita tetanggaan juga suka agak belibet nih Pak. Dari BPKP yaitu Bapak Sidi Purnomo. Selamat sore Mbak Ranti. Selamat sore Bapak, belum bosan kan Pak ya? Siap. Belum bosan ketemu BNPB kan Pak, kalau kita tetanggaan gitu. Tetanggaan Mbak. Iya siap. Tetanggaan berapa langkah Mbak? Betul, kalau lagu tuh pacar 5 langkah, ini tetangga 5 langkah gitu ya Pak. Baik Pak, siap. Sehat Pak, gimana Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Rani. Mbak Ranti, mohon maaf Mbak. Siap Pak, nggak apa-apa. Tadi gimana Pak di dalam ruang sidang komisi, ambience-nya BPBD dan para partisipan Pak? Jadi kalau kemudian tadi saya mengikuti di sidang komisi 5 ya, Betul. tata kelola dan akuntabilitas, memang setelah dibuka oleh Pak Irtama, suasananya agak serius gitu. Tapi ada santainya sih. Betul. Kemudian setelah Pak Sestama memberikan materi-materi bagaimana sih kemudian yang sifatnya strategis di kesestamaan, termasuk SDM, termasuk keuangan, termasuk hukum organisasi. Ya memang kemudian banyak kemudian teman-teman dari audiens, dari peserta sidang komisi 5 memang relate sih. Misalnya tadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan eselonisasi di daerah. Betul. Dan di sidang komisi 5 terkait dengan tata kelola akuntabilitas juga Pak Irtama sudah menyampaikan highlight termasuk kondisi-kondisi hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Irtama dan juga kolaborasi dengan BPKP. Baik. Dan ini juga yang menarik Pak, karena kan memang kita selalu mengetahui kolaborasi antar instansi khususnya BPKP yang juga selalu mengawasi dan mendampingi lembaga-lembaga khususnya BNPB yang kita sangat terkenal dinamis seperti itu ya Pak, dari sisi anggaran, dari sisi regulasi maupun dari sisi kita penanganan juga ke lapangan. Dan kira-kira Pak, untuk dari sisi pendampingan sumber daya manusia nih Pak, apakah dari BPKP sendiri juga memberikan rekomendasi-rekomendasi tertentu, karena biasanya kan kita selalu antar pusat ke pusat nih Pak. Dalam kondisi ini kita akhirnya bisa nih ketemu dengan daerah, dan kira-kira tadi apa saja Pak disampaikan juga kepada BPBD maupun yang ada di daerah? Baik, terima kasih Mbak Ranti. Jadi pada waktu kami memberikan penyampaian paparan, memang triggernya adalah bahwa ada suatu kekhususan tugas fungsi ya dari BPBD terkait dengan kebencanaan, bahwa segala sesuatu ketika kemudian terjadi bencana maka sifatnya harus segera ditangani, artinya penanganannya harus cepat. Nah, yang menjadi mungkin highlight yang harus dijaga oleh teman-teman, cepat ini kemudian harus dibarengi juga dengan akuntabilitas. Betul sekali. Itulah yang kemudian menjadi concern kami di sisi governance, risk dan control. Nah, di dalam kalau di BNPB ini kan konteks pengelolaan keuangan yang ada khususnya di dana siap pakai dan siap pakai, baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BBBD maupun satker lain pemangku kepentingan kebencanaan, misalnya Korem, Kodim dan seterusnya. Nah, dalam konteks kolaborasi antara Inspektorat Utama BNPB dengan kami BPKP, memang ada beberapa resiko-resiko yang kemudian memicu
kami menyampaikan bagaimana sih peningkatan kompetensi SDM. Betul. Khususnya SDM keuangan dan juga peranata fungsional kebencanaan. Karena tadi bahwa sifatnya itu harus segera, tetapi akuntabilitas saya tetap harus dijaga. Memang di dalam beberapa hasil pengawasan kami, Mbak Ranti, kalau boleh kemudian kami membuat suatu klaster-klaster bahwa ada resiko-resiko atau insiden resiko yang memang sudah terjadi. Betul. Mbak Ranti. Dan inilah yang kemudian harus ada penguatan terhadap para pejabat yang terlibat di dalam kebencanaan ini. Jadi misalnya kami tidak perlu menyampaikan terkait rupiahnya, tetapi kita mencoba mengklaster permasalahan-permasalahan apa sih atau insiden-insiden apa yang kemudian sudah terjadi selama ini. Misalnya terkait dengan rupiah. Jadi mungkin di dalam hasil pengawasan ketika kemudian teman-teman kami atau di perwakilan BPKP melakukan audit terhadap pemakaian DSP tersebut, misalnya terkait dengan ada ketukaran kas, kemudian ada kewajiban perpajakan yang belum dipungut, kemudian perjanjian tidak sesuai dengan tentuan, kemudian aset tidak ditemukan, bantuan tidak sampai, atau misalnya terkait dengan penerima bantuan itu belum ada didukung dengan SK. Betul. Kemudian bantuan belum tersalurkan, atau misalnya bantuan rumah itu belum ada prasarananya. Itu yang kemudian menjadi concern kami, memantik kira-kira kemudian mana sih yang harus dikuatkan. Betul. Nah, terkait dengan penguatan SDM inilah kami melihat di dua hal, yaitu pejabat yang terkait dengan keuangan dan para pejabat fungsional yang terkait dengan teknis kebencanaan. Nah, kalau yang terkait dengan keuangan, kita bisa melihat ada beberapa pejabat yang terkait, misalnya pengguna anggaran atau pejabat membuat komitmen atau bendaharawan. Itulah yang kemudian harus dikuatkan kompetensinya. Nah, misalnya terkait dengan pejabat pembuat komitmen, ini di beberapa case ya mungkin kita tidak bisa menggeneralisasi ya, tetapi ada case-case tertentu yang kemudian memunculkan bahwa ketika ada kejadian bencana, pejabat pembuat komitmen ini sebetulnya sesuai regulasi itu harus bisa mengidentifikasi kebutuhan. Betul. Mana sih yang kemudian harus diberikan bantuan barangnya apa. Tetapi kemudian karena mungkin identifikasi kebutuhannya ini tidak pas, kadang bisa kita temui barang yang seharusnya diperlukan malah tidak cukup. Betul. Atau kemudian banyak barang-barang yang terlalu banyak diadakan. Betul. Itu yang kemudian kita sampaikan di dalam paparan tadi, bahwa kemampuan di PPK ini harus dikuatkan, termasuk pengendalian pelaksanaan kegiatan. Ketika kemudian sudah dilakukan pembayaran, kadang pengendalian kegiatannya ini bukti-buktinya tidak cukup. Betul, atau apapun itu yang kemudian tidak lengkap, yang kemudian memunculkan permasalahan di belakang. Itulah yang kemudian kita tadi sampaikan, harus ada peningkatan kompetensi terkait dengan para yang terkait dengan pengelola anggaran. Kemudian terkait dengan fungsional peranata kebencanaan, Mbak Ranti. Jadi kami melihat bahwa sebetulnya ini sudah ada di Perban 7 kalau nggak salah nih, terkait dengan rencana penanggulangan bencana. Di sana sebetulnya sudah ada bahwa terkait dengan SDM ini harus dikuatkan terkait dengan pendidikan pelatihannya. Betul. Tadi Pak Sestama juga sebetulnya di awal sudah memberikan rancangan kira-kira peningkatan kompetensi yang akan dilakukan seperti apa sih. Termasuk juga tadi di akhir Pak Sestama sampaikan bahwa terkait dengan peningkatan kompetensi di salah satu pertanyaan dari peserta, bahwa nanti Pak Kapusdiklat terkait dengan peningkatan kompetensi pejabat fungsional peranata bencana agar sudah mulai dirancang. Itulah yang kemudian kami sebetulnya sebelum menyampaikan hal ini, ternyata Pak Sestama sendiri sudah menyusun sebuah grand design untuk peningkatan fungsional
apa namanya Pranata Kebencanaan. Wah, berarti memang ternyata dari pihak BPKP pun sebenarnya kita semua ini sama-sama sedang membangun inovasi teknologi, tapi tentunya tidak akan bisa kita juga bangun secara efektif kalau dari sisi SDM akuntabilitasnya maupun dari sisi teknis juga harus kita perkuat seperti itu. Bapak sekali lagi terima kasih karena sudah hadir di sidang Komisi Rakornas pada hari ini dan sudah membagikan betapa pentingnya pun juga akuntabilitas sebagai dasar pekerjaan kita. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Mbak Ranti. Dan mohon izin tadi saya mengantarkannya dengan sebuah pantun. Oh boleh. Jadi melihat bintang di atas tebing. Cakep. Bintang bersinar indah warnanya. Cakep. Siaga bencana sangatlah penting. Cakep. SDM yang siaga menjadi bagiannya. Demikian Mbak Ranti. Siap, SDM yang siaga menjadi bagian dari ketangguhan. Baik Bapak, terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan sahabat tangguh. Tentunya untuk selalu stay tune juga di media sosial BNPB. Dan jangan lupa saksikan puncak acara Rakornas PB tanggal 24 April di YouTube BNPB Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk selalu stay tune pada informasi lainnya di media sosial BNPB ya. Sampai ketemu lagi sahabat tangguh.